Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian horor di Gunung Sumbing pada beberapa bulan lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sekian lama kita terakhir kali ketemu di bulan apa Bang? Terakhir kita ketemu itu ya pas kita kegiatan yatim ya. Masih tahun ini ya? Tahun kemarin. Betul, tahun kemarin. Kegiatan sama yatim. mereka juga ya. Iya, bareng teman-teman yang lain. Bang Ade, ini kita mau sedikit mengulas cerita tentang pengalaman mistis Bang Ade yang Bang Ade alami di Gunung Sumbing. Februari tahun ini ya, 2021. Ya. Oke, Bang Ade mungkin bisa diceritakan sedikit aja penggalan ceritanya, diceritakan buat penonton di rumah. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh ya teman-teman Jejak Backpacker dan juga seluruh fans pecinta dari channel Jejak Backpacker. Selamat malam semuanya. Ini ya sedikit cerita mengenai pendakian bersama teman-teman saya waktu itu sedang mengadakan open trip ya. Itu dilaksanakan pada bulan Februari 2021 yang dimana kegiatan ini diikuti kurang lebih 29 orang. Pada saat kita melakukan perjalanan dari awal base camp semuanya ya biasa, tapi semenjak istilahnya masuk kita antara perbatasan vegetasi ya antara ladang dan hutan, hawanya udah mulai nggak enak di situ tuh. Karena istilahnya satu, ya mungkin di sini ada beberapa teman-teman juga istilahnya yang mengalami ya, karena salah satunya dari peserta ini ada yang indigo sebenarnya. Ada yang indigo. Nah dari hal itu, ya selama perjalanan itu dari pos 2 ke pos Bayangan sudah mengalami hal-hal yang tidak enak lah. Dari kesurupannya sampai istilahnya hal-hal ya besoknya pun masih diganggu. Nah, JPKers, sebelum narasumber kita Bang Ade Sunaria menceritakan lebih dalam lagi pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Ade, kita mulai aja ceritanya Bang Ade ya. Seru banget nih kayaknya ceritanya, dari pengalaman yang diceritakan oleh Bang Ade di awal tadi itu bisa kita lihat kesimpulannya sangat horor sekali Bang Ade. Bisa diceritakan Bang Ade? Sambil ngerokok ya Bang ya? Boleh. Santuy ya? Oke. Santuy. Ya, jadi gini Bang Ale ceritanya. Awalnya itu kita ya pemberangkatan Mepo dari Jakarta. Kita berangkat dari Jakarta itu pukul 9 dengan estimasi nyampe di base camp Sumbing itu kita pagi. Kita langsung berangkat pada malam hari itu di tanggal 19 Februari 2021 kita berangkat. Kita sampai di sana ya melakukan simaksi, semuanya nggak ada masalah, aman, dan persiapan juga udah matang. Lalu kita istilahnya melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Nah ke Gunung Sumbing ini ya kita mengadakan salah satu istilahnya open trip dengan jumlah peserta itu hampir ya 29 orang. Cukup ramai ya. 29 orang yang dimana diantaranya itu lebih banyak cowoknya sebenarnya. Ya perempuannya itu kurang lebih hampir ada 10 lah. Di saat pendakian kita semua normal sampai istilahnya ya batas vegetasi antara perkebunan sama hutan ya semuanya juga normal. Kita sempat istirahat juga di situ,
sampai istilahnya di pos 2 kita juga normal. Tapi di saat istilahnya dari pos 2 sampai pos 3 Bayangan itu, ya itu kan kita lewat lembahan-lembahan ya. Karena ya kita melalui jalur baru. Jalur baru itu ya vegetasinya itu kita lewat lembahan. Kalau jalur lama kita ya itu kan lebih naik sebenarnya. Nah di jalur baru ini di yang terlalu banyak lembahannya terkadang lebih lembab. Nah ada salah satu dari peserta sebenarnya ya dia perempuan termasuk indigo juga. Banyak hal-hal yang dilihat sama dia tapi tidak banyak yang diceritakan oleh dia gitu kan. Karena dia juga cerita terbatas, hanya ke beberapa teman saja yang dia cerita. Pas di pos Bayangan kita semua break karena ya sudah menjelang sore juga, kita ya berangkat. Teman-teman juga udah istilahnya agak lelah, akhirnya kita rest tuh di pos Bayangan. Semuanya rest aman sebenarnya, nggak ada istilahnya hal-hal yang ya gimana-gimananya saya tanyain satu-satu, semuanya aman. Tapi setelah dari pos Bayangan menuju pos 3 itu kita kan melewati istilahnya lembahan dan tebing. Kita lewat tebing itu, di sini ada salah satu perempuan yang mungkin ya kalau dari segi fisik sebenarnya dia agak lelah, tapi dia nggak berani ngomong sebenarnya. Nah dia lelah, akhirnya dia duduk. Awalnya sih biasa aja karena istilahnya ya badan nggak fit gitu kan, mungkin lelah. Saya masih menganggap istilahnya teman-teman yang lain juga menganggapnya itu biasalah. Kita breakin dulu di pertengahan jalan dan istilahnya itu waktu break untuk istilahnya azan maghrib. Nggak lama berselang sedang azan berkumandang. Nah teman saya nih ya saya manggilnya Bang Uta ya. Bang Uta tuh manggil saya. Bang, naik sini bang, bentar. Nah dengar seperti suara di atas itu, saya langsung sautin, iya sebentar, kita maklumi dulu nih, hormatin azan soalnya. Nah udah nggak teriak lagi, tapi nggak lama setelah azan berhenti dia teriak, bang tolongin cepetan kesini. Nah ini kenapa? Karena istilahnya saya juga khawatir juga dengan istilahnya kondisi ya teman-teman di atas. Yaudah, saya bilang ke teman-teman yang bareng sama saya tuh, yang lain tunggu dulu di sini ya, saya naik dulu ke atas. Saya naik sendiri ke atas, dan saya lihat salah satu istilahnya dari pendaki perempuan itu, yang tadinya ya sempat kelelahan itu, dia di situ duduk lemas dan istilahnya matanya kosong om. Gitu, matanya udah kosong. Teman-teman juga udah berupaya coba istilahnya ngasih dia minum ya, biar istilahnya tetap dalam keadaan sadar. Tapi ternyata dia tuh selalu menolak, istilahnya disuruh minum nolak kayak gitu. Ini saya bilang, saya berpikir sendiri dalam istilahnya pikiran saya tuh, ini mah udah nggak wajar nih. Itu posisinya kita, kalau kita sender itu kita ada di tebingan, depan kita itu lembahan. Jadi posisinya itu duduknya ya kita agak nyender sebenarnya, walaupun ya kiri kanannya sih agak cukup luas gitu kan. Di saat istilahnya dia lagi duduk, saya coba istilahnya minta air ke teman-teman yang lain, tolong ambilin air. Diambilin, saya coba istilahnya ya berdoa dengan sebisa saya ya bang. Saya berdoa, saya kirim surat Al-Fatihah di situ, saya bacain di airnya. Awalnya mau diminum bang. Setelah diminum, tahu-tahu dia menyemburkan air yang diminum itu disembur sama si korban nih, disembur. Nah disitulah istilahnya saya udah ya sama teman-teman yang lain, wah ini mah udah nggak ini nih, udah nggak wajar saya bilang. Nah coba dah saya ambil handphone, saya coba istilahnya ya baca, ya kebetulan juga istilahnya ya ada ini juga ya bacaan juga yang saya baca ya ratib lah seperti itu kan. Saya baca bareng juga sama teman-teman yang lain baca. Di saat istilahnya teman-teman baca, saya baca. Handphonenya di tangan kiri saya. Di saat mulai baca, si wanita ini, si perempuan ini dia udah yang tadinya lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, tahu-tahu istilahnya ya nggak bisa diem bang, bergerak gitu aja, bergerak kayak gitu, kayak gimana sih, kayak orang kepanasan lah. Pas dia istilahnya seperti itu,
Tahu-tahu dia mau merebut handphone yang saya pegang. Setelah-istilahnya dia mau rebut, saya ambil pakai tangan kanan dengan cepat. Tadinya pengen dia buang ke lembahan handphone saya. Di saat teman-teman lagi ngaji, lagi baca-baca surat, di situ istilahnya dia mulai teriak nih, si perempuan. Ya mungkin istilahnya kalau ya orang kerasukan disebutnya baru menanggapi ya, baru teriak gitu kan. Ah, suaranya tuh kayak istilahnya ya gimana ya? Suara perempuan kayak orang mau jatuh dari lembahan terjun gitu loh, kayak orang terjun. Ah, kayak gitu. Setelah kita selesai ngaji, ya alhamdulillah si perempuan sadar, dia bisa minum dengan istilahnya biasa lagi, semuanya normal lagi. Tapi ya karena masih keadaan lemas, si perempuan ya digendong oleh rekan-rekan yang lain sama teman-teman yang lain, dibopong sampai pos 3. Nah di sana sempat ditanya-tanya sama teman-teman kenapa tadi, dan si perempuan ini pas ditanya dia nggak tahu kenapa-napa gitu loh, kayak gitu. Nah hal-hal istilahnya yang kita bingungin tuh ya, padahal sebelumnya tuh nggak terjadi apa-apa ya. Nah dilanjut pas kita sampai di pos 3 itu juga ya semua baik-baik aja, sampai kita di puncak pun ya si perempuan juga ikut gitu kan, ikut ke puncak udah normal semuanya. Nah tapi di sini memang ya ada satu hal yang kita nggak tahu. Ya awalnya tuh ada temen lah, bukannya temen sih, jadi kenalan di sosial media. Salah satu laki-laki yang tadinya mau ikut open trip kita, dia membatalkan. Nah dia membatalkan, tapi dia masih komunikasi sama si perempuan yang ikut di open trip saya. Akhirnya dia berangkat dengan istilahnya sendiri ke sana. Dia janjian di sana, akhirnya mau tidak mau ya dia punya komunikasi kan, karena ketemu di sana gitu loh, dia komunikasi. Bahkan di pos 3 saat istilahnya si perempuan yang tadi ya mengalami hal itu, malamnya itu sempat istilahnya datang ke tenda laki-laki itu. Nah Disamperin. ya disamperin, dia main ke tendanya itu, kita nggak tahu gitu loh. Nah hal-hal yang kayak begitu ya si laki-laki ini kan dia nggak sendiri gitu loh, dia berteman juga sama ya temannya yang lain kayak gitu kan. Akhirnya dia datang. Nah setelah itu paginya normal muncak bareng. Si perempuannya ini sayangnya dia nggak bareng muncak sama teman-teman kita dari open trip, tapi malah bareng sama si laki-laki itu. Itu yang istilahnya mungkin ya itu menjadi kekhawatiran saya juga sebenarnya, ada apa ini. Sampai di situ kan saya juga berpikir gitu loh. Nah pas istilahnya kita udah siap mau turun ke base camp di pos 3 itu, teman-teman yang lain juga udah pada siap. Ya kita masih menunggu. Ya, kita masih menunggu di situ. Menunggu teman-teman si perempuan ini yang turun. Pas istilahnya kita tungguin dia datang. Dia datang. Ya kita akhirnya turun bareng. Kita bagi tim lagi. Tim pertama jalan. Saya ini tim terakhir sama teman-teman yang lain juga. Pas istilahnya ini kan jedanya kan juga lumayan panjang waktunya, itu di saat istilahnya mereka turun sama saya turun, karena saya harus prepare juga kan. Packing dulu. Nah tapi pas di pos bayangan itu kita ketemu lagi sama rombongan pertama. Lah kok masih di sini? Salah satu teman panitia bilang, iya bang, ya yang kemarin begitu lagi. Oh si cewek itu, si perempuan itu kambuh lagi. Akhirnya ya saya instruksikan sama teman selanjutnya yang lain juga, sama Bang Uta juga instruksi juga ke teman-teman yang lain, udah yang lainnya ya turun duluan deh. Nah sementara si perempuan ya tetap sama istilahnya rombongan saya yang belakang. Saya coba ya tenangin, ya ternyata ya begitu lagi bang, kesurupan lagi. Karena ya
fisik juga sudah istilahnya kita kemakan juga gitu kan, kita kemakan juga fisik, tenaga juga udah mulai habis. Saya istilahnya ya coba baca-baca juga, ngaji lagi sama teman-teman, ya secara nggak langsung ya belum istilahnya sadar, masih istilahnya lemas aja kayak gitu. Kita coba istilahnya ya bergantian gendong, kita bergantian gendong. Itu kurang lebih kita baru sampai di pos 2 jalur baru itu jam 3 malam. Di saat kita sampai di pos 2 itu, kita ngalamin salah satu istilahnya musibah lagi. Selain ada istilahnya perempuan yang masih kesurupan itu, kita juga punya salah satu teman juga yang terkena hipotermia. Dia hipo, padahal waktu istilahnya jalan bareng sama kita tuh selalu saya tanya, saya selalu ke belakang nanya gimana kondisi, dia selalu bilang aman. Tapi sampai istilahnya di pos 2 itu, tahu-tahu dia terkulai lemas, hipo, yang akhirnya mau nggak mau, kebetulan di pos 2 itu ada perapian, ada tungku. Si perempuan kita istilahnya tidurkan di dekat perapian, yang si laki-laki ada bangku, kita tidurkan di atas bangku itu, bangku panjang. Tidurkan situ. Hipo itu laki-laki. Laki-laki. Akhirnya saya bagi dua, Bang Uta nanganin yang laki-laki hipo itu, yang perempuan coba teman-teman yang lain ya bantu juga gitu kan. Kebetulan di pos 2 itu ada ya warung. Nah, kalau saya nyebutnya Pak D gitu kan. Nah, Pak D warung ini kebetulan dia pegang HT. Coba saja hubungi dari sini menuju ke base camp. Alhamdulillahnya pas dihubungi melalui HT langsung direspon oleh tim rescue. Mau nggak mau, harus nggak harus, akhirnya kita pakai rescue. Karena kondisinya ya kita juga udah lelah, teman-teman pun secara tidak langsung ya sebagian udah ada yang turun. Kita menunggu tim rescue pada saat itu datang, langsung ditangani oleh tim rescue. Si korban yang tadinya cuma 1, akhirnya mau nggak mau 2 orang yang harus ditandu. Sampai di base camp, ditangani langsung oleh tim rescue, dibawa ke medis, langsung ya penanganan medis awalnya tuh. Ya base camp mungkin ya di sini sampai saat itu belum tahu kalau istilahnya si perempuan itu ya bukan karena masalah medis sebenarnya, tapi ada hal-hal yang lain di luar istilahnya medis. Ya mungkin ada mistisnya gitu kan. Saat saya sampai dengan teman-teman yang lain di base camp, saya datang ke ruang medis bersama teman-teman sama Bang Uta juga. Di situ dari ketua base camp bertanya pada saya bagaimana kronologisnya. Saya ceritakan, Bang Uta ceritakan juga kronologisnya biar nggak ada istilahnya yang ditutupi. Kalau menurut saya kan seperti itu. Itu biar istilahnya mempermudah dari istilahnya tim rescue juga gitu kan, dari tim base camp juga, biar tahu yang sebenarnya seperti apa. Nggak ada yang ditutupi, kita ceritakan semuanya sampai istilahnya ya ketua base campnya itu bisa paham, bisa mengerti keadaannya. Ya akhirnya dari ketuanya bilang ya udah Bang, kalau bisa di sini ada yang nemenin ya buat istilahnya teman-teman di sini nih yang lagi di medis. Oh ya Mas, kalau bisa ya nih yang nemenin siapa ya? Kalau di sini sih biasanya kalau yang sakitnya perempuan yang harus nemenin perempuan Mas, nggak boleh laki-laki karena istilahnya takutnya kenapa-napa gitu kan. Ya kita paham lah gitu kan. Ya udah, saya bilang ke Masnya nih, Mas, saya coba bilang istilahnya ke teman-teman dulu ya, soalnya kan yang perempuan rata-rata ya badannya masih pada capek, lelah, baru pada turun gitu kan. Tapi kalau nggak ada perempuan yang mau gimana? Ya laki-laki juga nggak boleh, ya nggak boleh Mas kayak gitu. Ya udah, saya datang ke teman-teman, akhirnya nggak ada yang bisa. Otomatis ya karena dari sana nggak boleh laki-laki, ya udah saya lepas gitu kan. Maksudnya lepas ya, orang base camp kan menyatakan nggak boleh. Akhirnya saya nggak kesana lagi, nggak ke base camp lagi. Paginya saya diomelin, langsung marah-marah itu ketua base camp.
Puncaknya itu di saat teman-teman istilahnya lagi tidur, semuanya digebrak pintu itu. Brak! Otomatis sontak semua bangun. Peserta semuanya bangun. Bingung, dalam keadaan bingung, tahu-tahu istilahnya ada yang marah-marah. Marah-marahnya itu ya dibilangnya kita nggak punya rasa kemanusiaan. Kita bingung gitu kan. Lah ini kenapa? Kok marah-marah? Gitu loh. Sampai istilahnya ya bilang, kalian tuh gimana sih nggak punya rasa kemanusiaan? Kalau teman kalian mati gimana? Di situ saya agak sedikit gimana ya, bingung, tapi sambil berpikir lah, kok ngomel-ngomel begini sih? Padahal semalam ya sudah dijelaskan bagaimana teknisnya. Kalau nggak boleh ada yang nungguin itu bukan perempuan, ya nggak boleh gitu loh. Nah, kalau misalkan boleh laki-laki untuk nungguin si korban perempuan ini, ya kita dari tim panitia juga bisa gitu loh. Kita nggak mungkin istilahnya ya peserta yang harus nungguin kan, panitia lah yang nungguin, tapi nggak boleh gitu. Ya udah. Nah, saya coba koordinasi lagi dengan ya tim dari sana, tim rescue. Saya datang ke base camp, ternyata si perempuan ini masih mengalami hal-hal mistis itu kesurupan. Itu jam berapa ya? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi masih. Jam 7 pagi itu masih keadaan yang tersadar, ya entar ya masuk, masih ganti-ganti begitu, sampai salah satu istilahnya peserta sip-sipan. Nah jadi tuh kalau pas ada salah satu temen dari si perempuan datang ngejenguk buat istilahnya ganti dia baju gitu kan, si korban ini kan suruh ganti baju, akhirnya digantiin sama temennya. Nah sambil nungguin juga tuh pada paginya itu tiba-tiba si perempuan ini sontak istilahnya masukkan lagi bang. Yang nungguin ini nggak sendiri, dia berdua. Berdua yang nungguin tuh. Nah yang satu megangin, yang satu tuh tangannya hampir mau dipotek jarinya bang. Tapi untungnya tuh masih istilahnya dibantu sama teman-teman yang lain. Jarinya itu hampir kayak begini nih, beginiin. Udah kayang. Iya, udah mau dipotek. Saking sakitnya itu istilahnya ya teman si korban teriak gitu loh, "Au," kayak gitu kan. Akhirnya dibantuin lepas gitu kan. Ya dari tim rescue sana coba istilahnya ya nanganin lagi. Nah salah satu dari tim rescue di Gunung Sumbing bilang katanya jiwanya dia itu masih tertahan di pos 2. Kita kalau seperti itu kan ya kadang-kadang yakin gak yakin ya om, kayak gitu loh. Jadi sedikitnya tuh ya kalau orang sana bilang tertahan di pos 2 entah karena kenapa, mungkin dia punya kesalahan makanya ditahan kayak gitu kan, yang mengakibatkan mau tidak mau tim rescue harus setelahnya berangkat lagi ke pos 2 untuk mengambil jiwanya dia. Setelahnya tim rescue datang selesai mengambil jiwanya, datang ke medis, baru ditukar. Disitulah istilahnya ya teman saya baru sadar. Dan istilahnya sadar, teman-teman yang lain coba menghibur, akhirnya dia senyum lagi, dia ketawa-ketawa lagi. Tapi sempat istilahnya teman-teman menanyakan ya hal-hal yang dia ya alami gitu kan, yang dia alami, dia nggak ingat apa-apa. Dia nggak ingat apa-apa. Kejadian-kejadian ini tuh ya sebenarnya gimana ya, nggak sempat istilahnya kita berpikir juga bakalan terjadi seperti ini. Tapi kalau istilahnya dari ya kita punya itinerary perjalanan semua aman terkendali, tapi pas istilahnya ada kejadian hal seperti itu, mau tidak mau ya semua waktu mundur. Sampai istilahnya ya kita juga pulang harus mundur. Tapi semua terkendali dengan aman. Ada kaitannya juga sih bang. Sebenarnya ya kejadian ini tuh ya pendakian Sumbing ini bukan pendakian pertama buat saya. Karena ya
sebagai istilahnya salah satu panitia di dalamnya itu saya juga harus punya pengalaman juga gitu kan. Makanya saya bisa ikut. Ini pendakian ketiga sebenarnya untuk ke Gunung Sumbing. Yang pertama kali saya ke Gunung Sumbing itu 2012, dilanjut 2018 yang kedua. Nah di 2018 ini yang sempat istilahnya ya saya alami juga yang nggak enak karena saya masih pakai jalur lama. Di jalur lama ini saya buka tenda di pos Pestan, itu tenda nggak jadi karena cuaca. Padahal kalau ngelihat istilahnya ya teman-teman yang lain tenda jadi, karena saya kan mendaki bertiga dari Jakarta. Teman-teman yang lain dari daerah itu jadi tuh, ada yang dari Bandung, sampai istilahnya yang menjelang maghrib tenda nggak jadi juga. Saya coba tumpuk itu istilahnya tenda karena udah kebuka takut terbang, tumpuk pakai batu tuh bang biar nggak terbang. Saya sama teman-teman yang lain, salah satu dari teman saya tuh udah nggak kuat, dingin, hipo, yang mengharuskan saya coba istilahnya ke ya pendaki lain yang berasal dari Bandung. Saya izin sama dia untuk istilahnya, bang ya mohon maaf boleh numpang nggak ya, teman saya hipo. Ya alhamdulillahnya mereka mengizinkan. Jadi satu tenda itu isinya 7 orang. Yang kapasitas 4. Kapasitas 4 diisi 7 orang. Nah dari situ ya kita nggak ada acara istilahnya masak, nggak ada acara istilahnya ya kita bikin apa gitu loh. Hanya bisa ya sekedar bikin teh. Jadi otomatis pada malam itu kita perut belum keisi. Karena kencangnya angin. Lagi asik-asik kita istirahat, kita tidur, itu tengah malam ada yang datang dari pendaki lain. Nah asalnya dari Cirebon, dia 4 orang datang ke tenda kita. Dia bilang minta bantuan juga, izin. Dia bilang, bang kita bisa numpang nggak di sini, tenda kita juga rubuh katanya. Akhirnya pada malam itu satu tenda kapasitas 4 diisi oleh 11 orang. Abang bayangin coba, tenda kapasitas 4 diisi 11 orang. Paginya saya bangun itu udah nempel sama kelambu ya, nempel sama kelambu kok ngap banget gitu loh. Ternyata pas bangun pagi frame-nya patah juga. 3 tenda, yang 1 nggak berdiri, yang 2 ambruk. Sampai istilahnya saya perjalanan muncak juga kita nggak pakai prepare istilahnya buat makan. Jadi kita tuh pada saat itu pagi ya kira-kira pukul 8 pukul 9 langsung gas ke puncak tuh bang. Langsung gas ke puncak. Saya pikir temen saya salah satu itu yang bawa depek logistik dimasukin untuk istilahnya kita ngopi di puncak. Sama istilahnya mie. Ternyata dia cuma bawa 1 kopi 1 mie. 1 mie itu kita makan 7 orang. Satu kopi kita minum 7 orang juga. Sama semuanya kayak begitu. Akhirnya ya perjalanan pulang, turun santai, kita nyampe lagi ke base camp, kita prepare lagi karena kita akan melanjutkan istilahnya ke Sindoro. Tapi pada saat kita meninggalkan base camp, ada salah satu istilahnya mbah, kalau istilahnya di Jawa bilangnya mbah lah, sosok kakek-kakek gitu kan. Ya pakaiannya ya pakaian petani, gimana ya, ya serba hitam, celananya ya agak-agak ngatung 3/4, pakai istilahnya topi apa namanya, semacam topi camping gitu. Datang nemuin kita. Dengan baiknya mbah bilang assalamualaikum, kita jawab dengan istilahnya waalaikumsalam. Si mbah ini bilang gimana di atas, ya kita bilang alhamdulillah ya aman mbah, selamat semuanya. Setelah itu dia bilang juga mengucapkan terima kasih sudah dikunjungi. Terima kasih dikunjungi, jangan sampai kapok ya. Nah dia pamit, mbah pamit ya assalamualaikum. Nah setelah itu pamitan, kita jalan lagi papasan begini. Papasan, di saat papasan ini kira-kira berapa langkah yang nengok cuma saya nih.
Cuma saya yang nengok, pas saya lihat belakang Mbak itu udah nggak ada. Hilang. Nggak tahu kemana ya. Nggak tahu. Saya, nah pas di pendakian 2021 itu makanya saya sempat nanya juga. Saking istilahnya jatuhnya kan gimana ya, salah satu istilahnya misteri yang saya belum pecahkan gitu kan. Di 2021 itu saya coba kemarin pendakian itu saya coba nanya kan sama istilahnya sekitar ya warga sana yang mereka dia juga mendampingi kita juga gitu kan pada saat pendakian. Ya kalau dibilang istilahnya ya guide lokal lah. Udah gitu juga istilahnya ya kita juga ngecamp atau istilahnya bermalam di rumahnya dia juga gitu. Saya coba ngobrol tuh, itu saya ngobrol di pos 3 gitu kan. Sampai malam tuh di pos 3 sama ya Mas Udi ya gitu kan. Saya bilang, Mas kenal gak sama ya Mbah, sosoknya begini. Setelah saya jelaskan kayak begitu, beliau bilang, loh Mas ketemunya di mana? Ketemunya di sini, di bawah ini. Lah Mas, orang sini aja belum pernah ketemu katanya. Ya Mas salah satu orang yang istilahnya beruntung katanya, bisa istilahnya bertemu dengan Mbah katanya. Ya mungkin kalau saya pikir karena di puncak Sumbing itu kalau nggak salah ada napak tilas ya. Ada napak tilas atau makam yang kalau kata si Masnya ini salah satu penunggu situ kan, atau istilahnya salah satu sepuh di sana. Saya ditemuin sama beliau. Yang makam di atas itu makam siapa? Kalau ada namanya, saya pernah dikasih tahu namanya, tapi saya ya agak lupa ya Bang. Dalam artian ya, tapi sosoknya itu benar-benar istilahnya ya mbah lah, kayak gimana sih ya, tua gitu, tua. Tapi tuanya dia tuh ya seger, nggak nunjukin istilahnya dia bongkok atau gimana. Biasanya kalau kita ngeliat orang tua itu kan bongkok ya. Iya. Ini enggak, seger dia. Pakaiannya petani, kayak orang mau berkebun. Nah saya kaitkan dengan kejadian hal itu ya mungkin ya salah satunya ya mungkin ada dari istilahnya teman-teman saya di pendakian open trip itu ada melakukan kesalahan. Itu salah satu istilahnya yang saya ambil dari sisi positifnya ya. Untuk istilahnya pendakian ya janganlah ya kita berbuat macam-macam, apalagi istilahnya ya kalau kita ngadain open trip atau pendakian bersama yang berbuatnya cuma 1 atau 2 orang yang melakukan kesalahan, tapi imbasnya banyak banget, rame-rame. Yang kena imbasnya tuh rame-rame seperti itu. Berarti si cewek ini bisa jadi dia dengan si cowok itu melakukan hal-hal yang enggak ini ya Bang ya, maksudnya tabrakan daging gitu. Nah itu dia, hal yang seperti itu yang kita nggak tahu Bang. Dalam artian begini, karena di saat istilahnya dia datang bersama istilahnya ke tenda si cowok gitu kan. Karena si cowok ini nggak sendiri juga, dia ada temennya. Oh ada temennya juga. Ada temennya juga. Ya kita nggak tahu niatannya istilahnya si perempuan ini nyamperin si cowok apa karena istilahnya ajakan si cowok kayak gitu kan. Ya hal-hal yang seperti ini kan yang di luar apa ya, yang saya nggak tahu gitu loh. Toh kalau misalkan udah melibatkan hal yang pribadi, itu urusannya dia, bukan urusan saya kayak gitu kan. Saya cuma istilahnya ya salah satu dari teman-teman nanya nih, melihat ditanya ke si perempuan mau kemana ya gitu kan. Ya si perempuan cuma jawab mau main doang ke atas gitu. Nah padahal istilahnya si di tenda si cowok itu kecil kemungkinan mereka melakukan hal-hal yang kayak gitu, sangat kecil kemungkinan ya Bang, karena di tendanya si cowok itu bareng sama teman-teman yang lain. Ada teman-teman yang lain juga. Jadi kalau istilahnya untuk berpikir negatif ya saya juga nggak berani untuk kesana gitu kan. Soalnya kan ya kalau melibatkan dengan istilahnya orang lain kayak begitu kan artinya ya saya sudah memfitnah. Tapi saya nggak berani mengungkapkan hal itu. Saya cuma istilahnya ya ini ya kesalahan personal dari si perempuan itu. Ya udah tahu istilahnya
ya ikut open trip saya, kenapa dia istilahnya main ke sana gitu loh. Iya, betul. Sementara tanggung jawab itu masih ada di saya. Kalau dia kenapa-napa, ya tim panitia dari saya lah istilahnya yang harus bertanggung jawab. Jadi buat teman-teman juga kalau yang mau ikut open trip ya udah di situ aja, nggak usah kemana-mana. Walaupun kita ketemu dengan teman kita di jalan atau yang kenal akrab sekalipun gitu ya Bang ya. Betul, betul. Ada pesan-pesan mungkin Bang Ade? Ya, pesan-pesan aja kalau buat teman-teman yang lain, ya kalau misalkan sedang istilahnya melakukan pendakian bersama yang melibatkan istilahnya orang lain juga, ada baiknya ya benar-benar istilahnya untuk melakukan pendakian itu harus positif. Jangan sampai istilahnya ya satu kesalahan kita melibatkan istilahnya banyak orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya jangan takut untuk istilahnya mendaki, jangan takut untuk istilahnya menjelajahi alam. Kalau kita baik terhadap alam, alam pun terbaik terhadap kita. Nah, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Ade Sunaria. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Ade, wabarakatuh. terima kasih Siap. buat waktunya. Sampai jumpa.